Sebuah insiden tak terduga terjadi di sebuah bengkel mobil. Ketika anak gadis 17 tahun itu menghampiri ayah tirinya, berawal dari obrolan ringan, kemudian berubah menjadi tegang memanas. Semua terjadi saat sang anak berbisik, "Pa, apakah papa sudah terpuaskan oleh mama?" Gamara Palowska, ia lahir di kota Gdynia, Polandia pada tahun 1981. Gamara mempunyai hobi yang unik, yaitu traveling dan naik gunung. Gadis berparas cantik ini mempunyai bodi yang ideal dan semangat yang berapi-api. Pantas jika banyak para lelaki yang mengidamkannya dan mencari perhatian agar bisa mendekatinya dan menjadi kekasihnya. Gamara memang mempesona dan menggoda. Di tahun 2003, Gamara mempunyai tambatan hatinya, yaitu seorang lelaki yang sama-sama bekerja pada sebuah toko peralatan mendaki. Tak butuh waktu lama, mereka pun menikah di tahun 2005 dan dikaruniai 2 orang anak pada tahun 2006 dan 2010. Lalu 3 tahun kemudian atau 2013, tepatnya setelah anak yang bungsu lahir, suami Gamara mengalami kecelakaan saat mendaki sebuah gunung hingga meninggoy di bulan Oktober. Sendirian Gamara berjuang keras membesarkan anak-anaknya. Segala cobaan ia hadapi. Akhirnya ia pindah ke ibu kota Warsawa dan bekerja menjadi admin di sana pada perusahaan produk pipa. Lama Gamara menjadi jaher alias janda herang. Ia terkesan hati-hati dalam memilih pasangan lagi. Maklum saja, pria yang ingin bersamanya harus sayang juga pada kedua anaknya. Gamara tak ingin sang suaminya hanya mencintainya sementara anaknya terabaikan. Akhirnya di tahun 2021, setelah pandemi COVID selesai, seorang pria datang mendekatinya. Pria itu sama-sama suka mendaki, pecinta pegunungan. Mereka berkenalan secara tak sengaja lewat grup pecinta alam di Facebook. Pria tampan itu bernama Nikola Rodzicki. Lalu setelah ngobrol lewat telepon, ternyata Nikola kenal dengan mantan suami Gamara yang telah tiada karena pernah mendaki bersama beberapa kali. Nikola tinggal di kota Krakow, Provinsi Malopolska. Ia punya usaha yang cukup mapan, yaitu memiliki bengkel mobil pribadi. Juga punya usaha pendistribusian minuman kaleng. Di bulan Juni 2022, Nikola bersama temannya mengendarai mobil menuju Warsawa untuk bertemu Gamara secara langsung tatap wajah. Dan sejak pertemuan itulah Nikola jatuh hati kepada Gamara. Kecantikan Gamara, walau janda anak 2, membuat Nikola tunduk. Gayung bersambut, Gamara pun sama. Ia juga cinta pada Nikola. Ia suka pada candaan Nikola yang lincah, energik, dan dengan senyumnya yang menawan. Nikola selain tampan, ia juga sangat dekat dengan kedua anak Gamara. Itu yang membuat Gamara luluh. Ini yang diinginkan Gamara. Seorang lelaki yang mencintainya juga cinta kepada kedua anaknya. Gamara senang melihat kedekatan Nikola kepada anaknya. Mengajak bermain, nonton, berenang, jalan-jalan, semua semakin nampak menumbuhkan rasa cinta Gamara kepada Nikola. Tak lama setelah itu, mereka pun menikah pada bulan Mei 2023 di kota Krakow, di kota Nikola berada. Saat itu usia Gamara menginjak 42 tahun, sedangkan Nikola 34 tahun. Perbedaan usia 8 tahun yang lebih tua Gamara tak membuat mereka mundur. Selain itu, Nikola meminta Gamara berhenti bekerja dan ikut suami di Krakow, membantu usahanya. Gamara setuju dan ia mengurus keuangan usaha Nikola di bengkel miliknya. Usaha Nikola belum besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu di pertengahan Juni di tahun 2023, Gamara dan Nikola pun berbulan madu, yang mana sempat tertunda karena kesibukan kerjaan dan membereskan segala surat perpindahan Gamara ke kota Nikola, serta perpindahan sekolah anak Gamara. Mereka menempuh perjalanan ke gunung sesuai hobi mereka. Mereka berdua saja, sementara anak Gamara dititip di mertua Gamara atau ayah ibu Nikola. Begitu senangnya mereka
Selesai dari pegunungan, Gamara dan Nicola turun dan beralih mendatangi beberapa pusat keramaian hingga pergi ke pantai. Dan disinilah tragedi itu terjadi. Sebuah insiden yang tak terduga menimpa mereka. Kendaraan yang mereka naiki mengalami kecelakaan beruntun hingga meneweskan Gamara seketika di tempat kejadian. Kejadian nahas itu terjadi pada Rabu malam tanggal 21 Juni 2023. Kondisi Nicola pun hampir tak terselamatkan karena mendapat luka yang cukup serius. Ayah Nicola dan kakaknya langsung menjemput mereka di lokasi kejadian dan membawanya ke rumah sakit. Hingga akhirnya pemakaman Gamara pun dilaksanakan dan disaksikan kedua anak Gamara yang menangis tak terbendung. Nicola menjalani perawatan hingga berbulan-bulan. 2 bulan ia tak bisa berjalan akibat cedera kaki. Lalu kakinya pun pulih. Namun ada efek lain akibat kecelakaan itu, yaitu saraf matanya terganggu hingga mengganggu penglihatannya. Yang kiri buta total, sementara yang kanan sedikit buram. Itu pun jika siang, sementara kalau malam akan gelap gulita. Sejak saat itu, Nicola selalu memakai kacamata hitam untuk menutupi luka di sisi matanya yang mengganggu penampilannya hingga ia tak percaya diri. Selain itu, Nicola juga sering mengeluhkan sakit kepala. Mungkin karena tidurnya yang sering terganggu mimpi tentang tragedi itu. Keluarganya sering memberikan nasihat agar tetap tegar dalam menjalani hidup dan menghiburnya supaya trauma itu berkurang. Beberapa bulan berikutnya, Nicola sempat putus asa dan hampir saja ia melakukan bundir. Namun saat ia ingat janjinya kepada Gamara dulu sebelum menikah bahwa ia akan mencintai anaknya sepenuh hati, Nicola terdiam dan mengurungkan niat buruknya. Ia sadar harus tetap berusaha bertahan dan bekerja agar bisa menghidupi kedua anak Gamara. Anak pertama Gamara bernama Ochaka. Ia berusia 17 tahun, sedangkan adiknya berusia 13 tahun. Selama 4 bulan, Nicola tinggal bersama kakaknya di bengkel mereka, sementara kedua anak Gamara tinggal di kedua orang tua Nicola. Ochaka wanita berparas cantik mirip dengan ibunya, namun ada sisi gelap yang belum banyak diketahui Nicola. Ochaka berperilaku licik dan membandel. Di sekolah lamanya di Waswara, Ochaka dikenal sebagai tukang bully teman dan sering melontarkan kata-kata kotor. Ia sering kena kasus di sekolah. Bahkan kepada seorang gurunya pun ia pernah berkata seronok. Tentu kasus di sekolahnya tak pernah diceritakan kepada ibunya, apalagi kepada Nicola ayah tirinya. Namun sejak ibunya meninggoy, wujud asli Ochaka mulai muncul ke permukaan. Ochaka tak segan menyuruh-nyuruh kakek neneknya atau orang tua Nicola layaknya pembantu. Ia tak punya adab sopan santun, bahkan terang-terangan ia merokok di depan kakek neneknya serta meminum miras. Di kelas, ia punya teman bernama Sergi yang sama nakalnya. Bolos bareng, mencuri, membuli, selalu Ochaka dan Sergi lakukan. Suatu ketika, mereka berdua mencuri pakaian di sebuah mall. Untungnya mereka dibebaskan Pak Satpam karena Sergi membayar semua hasil curiannya. Hari berikutnya, di awal November 2023, Ochaka sering datang ke lokasi bengkel tempat Nicola ayah tirinya dan curhat mengenai rasa sepinya ditinggal ibunya Gamara. Nicola pun hanya bisa memeluk Iba dan memberikan motivasi agar bersabar dalam menjalani hidup. Obrolan ringan saling menguatkan pun berlanjut sedih dan haru, sampai suasana pun berubah menjadi tegang saat Ochaka bertanya pada sang ayah tirinya itu, "Pa, apakah Papa sudah terpuaskan oleh Mama? Bukankah nikahnya baru sebulan?" Kaget luar biasa, Nicola mendengar pertanyaan itu. Namun ia sadar bahwa Ochaka sudah dewasa. Ia sudah tahu hal orang dewasa lakukan. Nicola hanya menjawab, "Tak perlu dibahas, itu sudah berlalu." Namun sesaat kemudian, Nicola yang buram matanya tiba-tiba kaget saat ada sesuatu yang menempel di bibirnya. "Ya," Ochaka sambil memeluknya. Nicola kaget dan berusaha menghindar, namun rasa kagetnya malah semakin menjadi saat Ochaka berkata, "Ia siap melakukan apa yang Mama lakukan bila Papa mau." Nicola berusaha mundur dari sofa tempat mereka duduk berdua,
Namun Ochaka seperti sudah kerasukan setan. Ochaka malah mendesak semakin mendekat, sampai akhirnya Nicola tak mampu menahan serangan Ochaka, dan terjadilah sebuah adegan yang tak layak dilakukan. Mereka berdua sama-sama terbang. Akhirnya setelah selesai, Nicola meminta maaf kepada putri tirinya itu. Namun hal itu terjadi lagi 4 hari kemudian saat bengkel dalam keadaan sepi. Di tanggal 13 November 2023, Ochaka tiba-tiba mengatakan kepada pacarnya bahwa hubungan mereka berakhir sampai hari ini. Esoknya tak akan menjadi sepasang kekasih lagi. Ochaka mengatakan bahwa setelah lulus SMA, ia akan menikah dengan ayah tirinya. Ia akan menggantikan tugas ibunya untuk memuaskan sang ayah tirinya. Mendengar itu, tentu saja Sergi kaget. Susah payah ia perjuangkan agar Ochaka bahagia dan memberi ini itu, jajan bubur, beli pakaian, sepatu, tas, kuota, dan lain-lain. Malah dibalas menyakitkan. Dan pertengkaran hebat pun terjadi, hingga bermain fisik. Kepala Sergi dihantam dengan tumbler. Begitu juga wajah Ochaka ditendang Sergi hingga terluka. Dan saat pulang ke rumah, Ochaka hanya mengatakan terpeleset saat ditanya kakek neneknya. Sampai terjadi lagi cekcok antara Ochaka dan sang kakek. Dan saat itulah kata-kata kotor dari Ochaka keluar lagi. Ia menghina sang kakek sambil mengacungkan jari tengahnya. Tentu saja hal tersebut segera dilaporkan kepada Nicola. Dan saat keesokan harinya, ketika Ochaka ke bengkel, Nicola langsung menegur Ochaka. Namun Ochaka malah balik mengancam akan menyebarkan perilaku buruk sang ayah yang telah menodainya. Nicola pun mengamuk. Sambil terisak, ia mengusir Ochaka dari rumahnya. Namun dengan santainya, Ochaka pergi sambil berkata kotor. Dan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, terjadi kembali pertengkaran dengan Sergi, yang menurut Ochaka sebagai pemicu pertengkaran ia dengan ayahnya. Namun Sergi tak terima. Ia malah justru menuduh balik Ochaka lah yang memulai. Hingga akhirnya Sergi meminta kembali apa yang telah ia berikan kepada Ochaka, dari mulai barang-barang dan uang sekitar 2 juta jika dirupiahkan. Sergi juga mengancam akan melaporkan kepada guru Ochaka tentang aksi bejat dengan ayahnya. Esok harinya, di sore hari Sabtu 18 November 2023, Ochaka janji ketemuan dengan Sergi. Mereka akan membicarakan kembali tentang hubungan mereka, juga tentang uang 2 juta dan barang-barang yang diminta Sergi. Di sebuah taman mereka bertemu, tepat di belakang minimarket. Baru saja rehat sejenak, tiba-tiba saja Ochaka menyerang Sergi dengan sebilah sajam lipat yang diambil dari tasnya dan mengenai perutnya berulang kali. Sergi pun ambruk tak berdaya. Ia pingsan. Ochaka sempat lari, namun berhasil diamankan oleh lelaki tua yang kebetulan lewat dan melihat Sergi terkapar. Ochaka pun sempat melukai tangan pak tua itu, namun kerumunan massa yang mulai banyak membuat Ochaka tak berkutik. Ia ditangkap dan diamankan. Sementara Sergi sempat dibawa ke rumah sakit, namun di hari keempat ia tawes tak tertolong, tepatnya di tanggal 22 November 2023. Untungnya pihak kepolisian sempat mewawancarai Sergi di rumah sakit dan mendapat penjelasan. Nicola dan keluarganya pun mendatangi kantor kepolisian setelah mendapat panggilan. Ia dimintai keterangan tentang apa yang terjadi dengan Ochaka. Saat itulah adik Ochaka yang baru berusia 13 tahun membantu ayah tirinya dan menceritakan kenakalan kakaknya di sekolah, bahkan sejak dahulu sebelum ibunya menikah dengan Nicola. Sangat jelas sang adik membenci perilaku sang kakak dan membela ayah tirinya. Begitu juga pihak sekolah memberi kesaksian tentang kenakalan Ochaka dan pernah mengancam gurunya serta menyakiti teman sekolahnya. Begitu juga pihak sekolah lamanya. Semua kesaksiannya memberatkan Ochaka. Pihak pengadilan sengaja mengulur waktu agar sampai pada tanggal dan bulan Juni di mana Ochaka genap berusia 18 tahun. Artinya ia bisa diadili dengan undang-undang orang dewasa. Namun Ochaka malah bersikap sombong terhadap hakim dan bergaya petantang petenteng. Akhirnya di tanggal 25 Juni 2024,
Ochaka dinyatakan bersalah telah melakukan penghabisan nyawa dan melakukan tindakan tercela. Ia dikenakan hukuman 25 tahun penjara dan bisa bebas dengan jaminan jika telah dikurung selama 15 tahun. Nicola juga terkena pasal perbuatan tak terpuji karena telah melakukan tak pantas dengan putri tirinya. Ia dikurung 3 bulan penjara, namun mendapat kebebasan bersyarat dengan membayar uang jaminan, dan karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, Nicola kini hidup dengan membesarkan putri bungsu dari almarhum Gamarra, mendiang istrinya.